Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASP dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama saya di video kali ini. Sesi 10 ya, akuntansi sektor publik, yaitu kita mau membahas tentang akuntansi rumah sakit. Sebelumnya kita pertemuan minggu lalu yang ke-9 itu sudah membahas tentang pengukuran kinerja ya. Yang pokoknya intinya adalah dia harus berdasarkan tadi yang namanya value for money, terus juga belajar tentang indikator-indikatornya, indikator input, output maupun outcome. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut membahas akuntansi rumah sakit. Sebenarnya ini nanti dibagi jadi 2 pertemuan ya, pertemuan 10 yang sekarang sama yang 11. Yang pertemuan sekarang mungkin saya akan menjelaskan secara teorinya dulu. Nanti di pertemuan 11 mungkin kita akan mencoba untuk sedikit praktek mengerjakan jurnal akuntansi dari transaksi yang ada di rumah sakit. Oke, kita lanjut masuk aja. Ini nanti kita akan membahas tentang organisasi rumah sakit. Jadi rumah sakit tuh ada rumah sakit apa aja sih gitu. Apa sih rumah sakit itu? Kenapa rumah sakit itu dibuat gitu. Terus dan juga akuntansinya. Nah, kita orang akuntansi. Oke, lanjut. Nah, fungsi rumah sakit. Jadi berdasarkan fungsinya, rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sebagian besar dikelompokkan dalam organisasi sektor publik karena dia tidak berorientasi utama mencari keuntungan, tapi lebih ke bagaimana dia memberikan kesehatan kepada masyarakat. Hanya dia digolongkan menjadi organisasi sektor publik. Kecuali, ada kecualinya, beberapa rumah sakit yang didirikan oleh perseroan terbatas, biasa kita sebut PT, yang secara eksplisit memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau ini memang tujuan utamanya sudah mencari untung gitu. Makanya itu dikecualikan dari rumah sakit yang digolongkan menjadi organisasi sektor publik. Contohnya rumah sakit, kebanyakan sih pasti rumah sakit swasta dan sudah mungkin memang sudah bagus pelayanannya ya. Kayak rumah sakit Siloam itu dia yang punya adalah di bawah perseroan terbatas. Saya lupa nama PT-nya apa, PT Siloam juga gitu. Contohnya demikian. Oke, lanjut. Nah, ini landasan pelaporan rumah sakit. Jadi ada dari mulai landasan paling tinggi, ini ada undang-undangnya. Terus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Yang ini kan ada yang 71 tahun 2010 ini tentang SAP. Ini biasanya untuk rumah sakit pemerintah. Nanti kita akan bahas jenis-jenisnya apa aja dan dasar atas pelaporannya juga beda-beda. Terus diturunkan jadi peraturan pemerintah. Terus ada juga peraturan Menteri Keuangan. Terus ada juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 1981 tahun 2010. Nah, ini khusus untuk BLU yang rumah sakit. Kalau PMK kan ini dia secara umum nih, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan untuk BLU secara umum. Kalau yang secara khusus rumah sakitnya ini juga sudah diatur di keputusan Menteri Kesehatan nomor 1981 ini. Ada juga Permendagri dan tentunya berdasarkan SAK atau SAK etap atau ISAK. Kalau dulu kan
PSAK 45 yang sudah pernah kita bahas di pertemuan awal tuh, karena mulai per Januari 2020 itu harusnya sudah resmi dihapus PSAK 45-nya, diganti jadi ISAK 35 tentang pedoman pelaporan. Oke, lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis rumah sakit. Jadi kalau secara umum jenis-jenis rumah sakit itu dikelompokkan menjadi 5 ini. Yang pertama ada rumah sakit umum. Jadi kalau rumah sakit umum itu adalah rumah sakit yang melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki ICU gitu ya, perawatan darurat yang siaga 24 jam yang paling banyak. Ya, ini adalah rumah sakit yang pada umumnya paling banyak kita jumpai ya. Dia punya kapasitas rawat inap dan juga fasilitas kayak fasilitas bedah, ada labnya, ada apotiknya di dalam situ, terus ada ruang bersalin dan sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah rumah sakit terspesialisasi. Jadi rumah sakit terspesialisasi ini merupakan rumah sakit yang memiliki spesialisasi terhadap suatu penyakit yang membutuhkan penanganan khusus. Nah, jadi rumah sakit yang dikategorikan sebagai rumah sakit terspesialisasi ini, contohnya misalnya rumah sakit kanker ya. Terus ada rumah sakit jantung, rumah sakit misalnya kayak juga bisa trauma center. Jadi itu tuh khusus menangani pasien dengan gangguan kejiwaan yaitu trauma. Misalnya kebanyakan ditolak gitu jadi trauma. Atau rumah sakit anak, ibu dan anak gitu kan, itu kan khusus untuk melayani ibu dan melayani anak. Jadi rumah sakit terspesialisasi ini juga biasanya dia itu punya afiliasi dengan universitas atau pusat riset medis tertentu. Nah, yang ketiga ada yang namanya rumah sakit penelitian atau pendidikan. Jadi rumah sakit penelitian atau pendidikan ini adalah rumah sakit umum yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di Fakultas Kedokteran suatu universitas atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi gitu. Jadi rumah sakit ini biasanya digunakan sebagai tempat pelatihan calon-calon dokter atau dokter muda ya yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran gitu. Oke, yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran, atau dia bisa jadi selain tempat pelatihannya juga bisa jadi tempat uji coba obat baru yang nantinya bisa jadi penelitian dari si universitas tersebut gitu ya, atau teknik pengobatan yang baru. Nah, contohnya sih yang paling gampang ya rumah sakit UI ya, karena kan dia yang rumah sakit yang dipunyai oleh Universitas Indonesia. Nah, itu juga tujuan didirikannya untuk sebagai sarana jadi yang baru-baru lulus dari Fakultas Kedokteran itu bisa praktek di situ dan juga terbuka untuk umum. Terus yang keempat ada rumah sakit lembaga atau perusahaan. Jadi rumah sakit ini itu rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada terutama pelayanan kesehatan ya kepada anggota atau istilahnya stakeholder lah, pegawai, pemilik dari lembaga atau perusahaan tersebut. Contohnya kayak misalnya Bank Indonesia itu punya rumah sakit Bank Indonesia atau rumah sakit BI itu letaknya satu komplek di komplek BI-nya itu ya. Jadi kalau mau berobat bisa tinggal jalan kaki ke rumah sakitnya. Terus yang kelima, klinik. Nah, jadi klinik ini merupakan semacam fasilitas medis yang lebih kecil dari rumah sakit dan biasanya hanya melayani kayak keluhan-keluhan tertentu lah gitu.
Terus klinik ini biasanya menerima pasien rawat jalan. Jadi dia kadang bukan kadang tapi kebanyakan tidak menerima pasien rawat inap ya. Dan biasanya dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau dokter-dokter yang ingin membuka praktek secara pribadi gitu. Nah, kalau kumpulan klinik itu namanya adalah poliklinik. Siapa tahu ada yang mau membuka jasa kesehatan ya, klinik atau bahkan bikin rumah sakit, silakan ya. Kemudian, nah ini kalau yang ini adalah jenis-jenis rumah sakit berdasarkan kepemilikannya. Jadi dibagi 3, yaitu ada rumah sakit pemerintah, ada rumah sakit BLU, ada rumah sakit swasta. Nah ini kalau yang di bawahnya ini mungkin saya jelaskan nanti ya, karena ini berkaitan dengan dasar pelaporan. Oke, jadi yang pertama itu ada rumah sakit pemerintah. Jadi rumah sakit pemerintah itu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah ya. Jadi dia dibedakan jadi 2. Ada yang namanya RSUP, ada yang namanya RSUD. Nah, atau RSUP itu rumah sakit umum pusat, kalau RSUD rumah sakit umum daerah. Nah, perbedaannya RSUP dan RSUD itu terletak pada kepemilikan. Jadi kalau RSUP itu dia itu kan punya pemerintah pusat ya, dan mengacu pada Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan kalau RSUD itu punya pemerintah provinsi atau dan kabupaten atau kota gitu. Jadi dia itu dibina oleh urusan kerumah tanggaan dari Kemendagri, tapi sebenarnya tetap di bawah koordinasinya si Menteri Kesehatan gitu. Terus berdasarkan jenis rumah sakitnya itu ada dibagi jadi 2 lagi nih, rumah sakit pemerintah. Jadi ada yang rumah sakit namanya rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan, ada yang tidak dipisahkan. Nah, kalau yang tidak dipisahkan itu ya berarti dia jadi kepemilikan atau dinilai sebagai kekayaan pemerintah gitu. Contohnya kayak ya RSUD kebanyakan ya, RSUD misalnya RSUD Banyumas, RSUD Tangerang gitu. Nah, kalau yang kedua itu yang dipisahkan itu maksudnya atau lebih tepatnya yang dimiliki oleh kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Nah, kalau kekayaan pemerintah yang dipisahkan itu contohnya kayak BUMN. Tuh, jadi kayak beberapa BUMN itu punya rumah sakit yang misalnya Pertamina, kan dia punya tuh RSUP Pertamina, terus ada Aneka Tambang, Pelni juga punya RS Pelni ya kan, dan sebagainya. Nah, nanti jadi karena si rumah sakit milik pemerintah yang dipisahkan itu bagian dari BUMN, maka keadaannya itu sangat bergantung pada kondisi keuangan BUMN yang menjadi induknya juga. Jadi kayak contohnya itu waktu itu ada PT Timah ada PT Timah itu dia punya rumah sakit. Nah, jadi waktu PT Timahnya itu mengalami masa-masa sulit ya, jadi itu juga berdampak pada rumah sakitnya. Jadi rumah sakitnya juga jadi sulit berkembang. Akhirnya sampai dilepaskan oleh PT Timah dan istilahnya kayak dikelola sama organisasi lain gitu. Nah, terus juga misalnya ada rumah sakit Pertamina tadi. Jadi dia punya strategi efisiensi ya dari Pertamina yang menyebabkan rumah sakitnya itu sudah menjadi fokusnya jadi karena dia menjalankan strategi baru, jadi si rumah sakitnya itu difokuskan untuk menjadi juga pusat
mencari laba atau untung gitu ya, dan menuntut keterampilan manajerial yang berbeda dari rumah sakit yang sifatnya cost center gitu. Jadi kalau orientasi sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya dari orientasi laba itu dia itu cenderung akan meningkatkan keterampilan manajerial gitu. Jadi makanya kalau RSUP itu kan kelihatannya memang dia sudah pelayanannya sudah baik gitu, dan harganya juga sudah cukup mahal ya kalau berobat di situ. Itu. Terus oke. Yang kedua ada yang namanya rumah sakit BLU. Rumah sakit BLU ini kalau kita perhatikan beberapa berita belakangan ini bahwa sudah agak banyak ya rumah sakit pemerintah yang berkonversi menjadi BLU gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke pengertian BLU, kan BLU itu ada di pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 11 ya, tentang laporan konsolidasian. Itu BLU menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikannya. Nah, tujuan BLU itu kan kalau yang kita pernah bahas itu kan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan cita-citanya Indonesia lah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan itu tadi dia itu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, itu kuncinya BLU, berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan praktik bisnis yang sehat. Kalau dilihat dari ada di PP 23 nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, jadi rumah sakit yang berbentuk BLU itu contohnya ya kayak RSCM yang Rumah Sakit Cipto semua yang di Salemba. Terus ada juga Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, itu juga BLU. Terus Hasan Sadikin Bandung itu juga BLU dan sebagainya lah. Ada juga itu kan selain yang tadi itu ada juga yang RSUD yang berubah jadi BLUD gitu. Contohnya saya udah lampirkan juga ya di e-learning, ada contoh laporan keuangan dari BLUD RS Haji di Surabaya. Nah, itu contoh yang RSUD yang berubah dialihkan menjadi BLUD. Terus yang ketiga jenisnya ada rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit swasta ini ya jelas yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum tertentu atau suatu badan hukum gitu. Nah, rumah sakit swasta ini ada juga yang dimiliki oleh selain perorangan sama badan hukum, juga ada yang dimiliki misalnya oleh perusahaan atau yayasan. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ini mulai masuk ke siklus transaksi di rumah sakitnya. Nah, kalau siklus transaksi di rumah sakit itu seperti ini. Jadi dari peristiwa ekonomi dimulai adanya transaksi di rumah sakit atau peristiwa ekonomi yang terjadi, nanti masuk ke dalam 4 siklus operasi namanya, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan. Nanti dari 4 siklus operasi ini akan diteruskan ke siklus berikutnya, yaitu siklus pelaporan keuangan. Nanti dari siklus pelaporan keuangan, hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Ya, nanti penjelasannya ada di berikutnya. Ini misalnya siklus pendapatan itu
pokoknya siklus pendapatan itu terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Nah, kalau siklus pengeluaran itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa dari pihak lain atau pelunasan kewajiban. Kalau siklus produksi atau pelayanan, itu siklus yang terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan dari rumah sakit. Nah, yang terakhir dari siklus operasi atau operating cycle itu ada siklus keuangan. Jadi siklus keuangan itu terkait dengan perolehan atau pengelolaan dana, seperti modal kerja dan sumber dana jangka panjang. Nah, nanti dari 4 siklus operasi ini diteruskan ke yang namanya siklus pelaporan keuangan. Jadi siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang sebelumnya dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau yang ditetapkan. Oke, nah ini struktur dana di rumah sakit. Ada 2, yaitu ada dana terikat atau tanpa pembatasan, atau bahasa Jawanya itu unrestricted fund. Terus yang kedua adalah dana terikat atau bisa disebut juga dana dengan pembatasan. Bahasa Afrikanya itu restricted fund. Itu nanti yang restricted fund ini juga dibagi 2 lagi. Ada yang dengan pembatasan sementara, ada juga yang dengan pembatasan atau terikat permanen. Nah, nanti lebih lanjut kita bahas di slide berikutnya. Ini jadi ada dana umum dan dana dengan pembatasan itu ya, atau dana terikat. Jadi general fund atau dana umum itu digunakan untuk mencatat sumber daya atau dana yang diterima dan dibelanjakan dalam menjalankan kegiatan operasional utama dari rumah sakit. Dalam dana umum ini nanti direksi rumah sakit dapat menetapkan penyisihan ya dari sumber daya tertentu. Nah, kalau dana yang disisihkan ini pencatatannya itu harus mencantumkan tujuan penyisihan dana. Karena dana yang disisihkan ini berbeda dengan dana yang dengan pembatasan tadi, pembatasan karena dibatasi penggunaannya. Jadi kalau penyisihan dana itu kuncinya dia itu berasal dari inisiatif internal, dari internal direksi rumah sakit, sedangkan kalau pembatasan penggunaan dana itu berasal dari pihak eksternal rumah sakit, yaitu emang syaratnya dari yang mensponsori atau donatur ya istilahnya dana tersebut gitu. Nah, ini kalau yang dana dengan pembatasan itu digolongkan tadi ya udah dijelasin juga kalau dana yang penggunaannya dibatasi oleh donatur atau pihak yang mensponsori. Nah, jadi secara garis besar seperti udah dijelaskan sebelumnya, kelompok dana yang terikat ini atau dengan pembatasan ini bagi 2 ya. Ada yang temporarily restricted, ada yang permanently restricted. Nah, ini akuntansi rumah sakit. Nah, sebenarnya kalau di global, aturan globalnya atau sebenarnya acuannya Amerika ya, waktu itu ada acuannya itu ICPA, Audit dan Accounting Guide untuk Healthcare Organization. Jadi ICPA Audit and Accounting Guide ini memberikan tuntunan tentang akuntansi dan laporan keuangan baik organisasi kesehatan di
pemerintahan maupun non pemerintahan, walaupun sebenarnya ada perbedaannya antara dua itu. Kalau di Amerika dia mengacunya pada ICPA Audit and Accounting Guide untuk healthcare organization ini. Jadi sebenarnya akuntansi dan laporan keuangan untuk organisasi rumah sakit ini umumnya mempunyai prinsip-prinsip yang standar dan sama dengan entitas non-laba lainnya, namun rumah sakit itu punya karakteristik yang khusus, juga mempunyai sumber-sumber pendapatan yang memang unik sesuai sama pelayanannya gitu ya. Seperti misalnya nanti ada pendapatan pasien gitu. Terus oke. Nah, ini dasar pelaporannya. Kalau misalnya rumah sakit pemerintah itu biasa dia berdasarkan SAP ya. Terus kalau yang BLU itu nanti lebih dasar pelaporannya itu yang lebih khususnya lagi itu ada di Kepmenkes nomor 1981 tahun 2010 tentang pedoman akuntansi BLU rumah sakit. Nah, nanti filenya juga saya attach di e-learning untuk kalian baca-baca KMK-nya, Kepmenkesnya. Nah, terus untuk yang swasta itu pakai SAK etap, dan juga interpretasinya yaitu ISAK 35. Nah, laporan keuangan rumah sakit. Jadi tujuannya jelas untuk ada dua ya, untuk pihak eksternal sama internal. Nah, kalau untuk internal itu biasanya laporan keuangan yang dibuat adalah neraca, laporan operasi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Ini kalau yang 4 ini tuh yang disebutkan dalam KMK nomor 1981 tahun 2010 tentang pedoman akuntansi rumah sakit. Tapi nggak terbatas ini sih, kalau mau misalnya menyajikan lebih sih diperbolehkan. Contohnya kayak misalnya mau bikin laporan perubahan aset neto atau aset bersih gitu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, untuk tujuan internal itu biasanya laporan yang dibuat adalah laporan realisasi anggaran, ada kinerja per unit, ada laporan biaya, forecasting, sama feasibility study dan sebagainya. Oke, nah ini mulai masuk ke neraca atau yang biasa disebut laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan rumah sakit neraca itu adalah laporan posisi keuangan rumah sakit pada suatu tanggal tertentu. Nah, komponennya ada aset, kewajiban, sama ekuitas. Itu kalau menurut si Kepmenkes. Kalau misalnya di ISAK itu dia nggak pakai ekuitas, tapi pakainya aset neto. Nah, sebenarnya neraca rumah sakit ini tidak mempunyai perbedaan yang mendasar ya, baik isi maupun proses penyusunan dibandingkan dengan neraca perusahaan yang sering kita kenal di sektor private. Oke, ini masuk ke elemen neraca atau laporan posisi keuangan rumah sakit. Yang pertama ada kas. Jadi kalau kas yang di laporan posisi keuangan itu dia itu tidak termasuk jumlah kas pada dana dengan pembatasan atau dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi. Jadi dikecualikan ini. Misalnya dana pembangunan dan dana abadi. Jadi dana pembangunan dan dana abadi ini tidak masuk jumlahnya ke dalam jumlah kas yang ada di laporan posisi keuangan. Terus yang kedua, piutang. Nah, ini piutang ini kalau rumah sakit ini terdiri dari 3 ini maksudnya ya. Ada 1 piutang pelayanan, 2 piutang pelayanan lain, dan 3 piutang lain-lain. Nah, nanti piutang
pelayanan itu ada piutang umum atau perorangan dan juga ada jaminan, piutang jaminan. Nah, piutang jaminan ini banyak macamnya, bisa kalian baca sendiri. Ada piutang jaminan pemerintah pusat dan daerah, piutang jaminan asuransi, jaminan BLU, dan sebagainya. Kalau piutang lain-lain ini ada piutang pegawai atau karyawan, misalnya kayak pegawainya istilahnya apa itu ya, kasbon. Mau kasbon itu berarti dari perusahaannya itu nyatetnya sebagai piutang karyawan. Terus ada juga piutang sewa, piutang lainnya. Jelas sama aturannya bahwa piutang itu diukur sebesar net realizable value, yang berarti piutang itu harus dikurangi dulu dengan penyisihan piutang tak tertagihnya. Nah, terus kemudian ada yang namanya investasi. Jadi investasi awal dicatat pada harga perolehan pada saat pembelian atau pada nilai wajar pada saat penerimaan jika investasi diterima sebagai pemberian. Hasil dari investasi yang tidak dibatasi harus diklasifikasikan sebagai perubahan saldo dana pada laporan operasi rumah sakit. Nah, selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap dilaporkan bersama dengan akumulasi depresiasinya, sama seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya. Terus ada juga yang namanya aset yang disisihkan. Nah, klasifikasi aset istilahnya dengan pembatasan ya, diberikan pada dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal rumah sakit yang mensponsori dana tersebut. Nah, itu tadi aset. Juga di situ ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban itu yang seperti kita ketahui ada kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ya contohnya ini bisa kalian lihat, ada utang usaha, uang muka pasien, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, dan sebagainya. Kalau kewajiban jangka panjang itu ada kredit investasi dan misalnya ke pinjaman jangka panjang dari bank. Nah, ini neraca. Oke, ini laporan posisi keuangan itu yang menurut ISAK 35 versus ini KMK tuh maksudnya Kemenkes ya, bukan keputusan Menteri Keuangan. Memang singkatannya sama juga, sama-sama KMK. Kemenkes nomor 1981 tahun 2010. Nah, kalau di ISAK 35 dia pakainya tuh saldo dana di laporan posisi keuangannya atau istilahnya aset neto gitu. Jadi sesuai sama kaidah pembagian dana yang udah dijelasin sebelumnya, kalau saldo dana atau aset netonya yang dimiliki rumah sakit itu dipisahkan menjadi 3 ya, yang tidak terikat atau tidak dibatasi tanpa pembatasan. Katanya bisa beda-beda tapi secara intinya sih sama. Jadi kalau tidak terikat itu yang dapat digunakan secara bebas sesuai dengan kebijakan rumah sakit, terus dibedain lagi menjadi terikat sementara atau dengan pembatasan sementara, yang misalnya baru dapat digunakan ketika kriteria tertentu dari pihak sponsor sudah dipenuhi atau jatuh temponya sudah jatuh tempo gitu. Syaratnya misalnya kan syaratnya itu terikatnya itu ada masanya, misalnya masanya itu sudah lewat, nah itu bisa bisa digunakan, dan direklas menjadi dana yang tidak terikat atau yang tanpa pembatasan. Nah, terus yang ketiga ada terikat permanen atau dengan pembatasan permanen itu jadi dia cuma dikelola dan hanya bisa digunakan hasilnya aja. Jadi pokoknya si dana terikat permanen itu nggak boleh diapa-apain gitu. Hanya boleh diputarkan dan hasilnya baru boleh dimanfaatkan. Nah, kalau si Kemenkes nomor 1981 ini masih mengatur ekuitas tahun 2010, jadi dia pakainya ekuitas. Jadi di sini syaratnya ada 3 kalau berdasarkan KMK ini.
untuk pengakuannya. Jadi diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLU oleh pejabat yang berwenang. Yang pertama, ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan merupakan bagian dari DIPA BLU rumah sakit. Nah, terus yang kedua, ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan aset BLU rumah sakit sebagai akibat revaluasi dan disahkan oleh Menteri Keuangan dan menambah nilai dari ekuitas awal. Terus pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha operasional BLU rumah sakit. Jadi kalau pendapatannya itu lebih kecil dari beban sehingga timbul defisit, maka itu akan menjadi pengurang dari ekuitas. Nah, ini contoh format neraca berdasarkan Kemenkes 181 tahun 2010. Ini neraca RSUDX per 31 Desember 2018 dan 2019. Jadi di sini ada komparatifnya ya antara 2018 sama 2019. Di sini ada kenaikan penurunannya, yaitu kok selisih 2019 dikurangi 2018 apakah dia naik atau turun dari tahun sebelumnya, dan juga ada persenannya di sini. Nah, ini sama, jadi kayak misalnya aset dia dipecah-pecah, aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya dan sebagainya. Terus ada kewajibannya juga, ini typo ya, bukan pendel tapi pendek, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terus juga ekuitas, jadi ada nanti total kewajiban plus ekuitas sama dengan total aset. Oke, ini sebenarnya hanya menyajikan rinciannya aja sih, lebih detailnya lagi. Jadi yang ini aset lancar, itu terdiri dari ini, bisa kalian lihat sendiri. Ada kas, investasi jangka pendek, piutang, dan sebagainya. Nah, ini untuk aset tetapnya, rinciannya juga ada di sini. Karena gedung, peralatan, dan mesin itu masuk ke aset tetap. Terus juga ada akumulasi penyusutannya. Terus ada kewajiban di jangka pendek dan jangka panjang. Terus ada ekuitas. Jadi ekuitas ini kalau di breakdown ada ekuitas awal, surplus defisit tahun lalu, ditambah surplus defisit tahun berjalan, ditambah ekuitas donasi, di total ekuitasnya. Nah, kalau ini format neraca atau laporan posisi keuangan menurut ISAK 35. Ini neraca RSX per 31 Desember 2018 dan 2019. Ini terdiri dari aset, sama ya kayak tadi dipecah jadi aset lancar tidak lancar, total asetnya berapa. Terus liabilitas atau kewajiban juga bedakan dua, jangka pendek, jangka panjang. Terus total liabilitasnya berapa? Nah, di sini bedanya nih, tadi kan ekuitas, nah ini ada yang namanya aset neto. Jadi kalau di sini sebutannya aset neto. Nah, nanti aset neto ini dia dipecah. Kayak tadi penjelasannya saldo dana tadi dipecah jadi masing-masing sifatnya, yaitu tanpa pembatasan, dengan pembatasan sementara, atau dengan pembatasan permanen. Nah, nanti total aset netonya berapa? Nanti liabilitas ditambah total aset neto sama dengan total aset. Oke, lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan aktivitas atau operasi. Nah, ini adalah laporan hasil operasi atau aktivitas dari rumah sakit selama satu periode tertentu. Jadi komponennya ada beban, ada pendapatan, ada beban. Nah, untuk rumah sakit, hasil dari kegiatan operasinya ini dilaporkan dalam yang namanya laporan operasi. Laporan ini nanti yaitu tadi ya,
pendapatan, beban, juga ada untung rugi atau surplus defisit, serta transaksi lainnya mempengaruhi saldo dana sepanjang periode berjalan. Nah, ini elemen dari bukan elemen minuman ya, elemen dari laporan operasi rumah sakit. Nah, tadi ada yang namanya pendapatan jasa pasien. Jadi jumlah bruto dari pendapatan jasa pasien itu dihitung menggunakan tarif standar. Nah, nanti jumlah ini itu harus kemudian dikurangi dengan penyesuaian kontraktual atau contractual adjustment dan courtesy allowance yang menjadi pendapat. Jadi setelah dikurangi ini jadi merupakan pendapatan bersih jasa atas pasien. Nah, apa itu contractual adjustment dan courtesy allowance? Ini ada di sini penjelasannya di sampingnya. Jadi penyesuaian kontraktual itu berasal dari keterlibatan pihak ketiga dalam proses penggantian pembayaran medis. Ya, ya contohnya kayak pakai asuransi lah gitu ya. Ya, jadi rumah sakitnya kerjasama sama asuransi. Nah, itu biasanya nanti si rumah sakitnya itu memberikan tarif yang di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah courtesy allowance. Jadi courtesy allowance itu adalah diskon untuk dokter dan pegawai. Jadi kalau misalnya dokter, pegawai atau keluarga dokter dan keluarga pegawainya mau berobat ke rumah sakit itu, biasanya dia diberikan keringanan atau diskon. Nah, terus yang selanjutnya adalah pendapatan dari kegiatan lainnya. Nah, pendapatan dari kegiatan lainnya itu mencerminkan pendapatan dari sumber-sumber yang bukan pasien. Ya, contohnya kayak misalnya di rumah sakit ada kantin sama ada sewa parkir. Oke, terus ada elemennya itu ada transfer dana. Jadi sebenarnya tidak tepat ya kalau untuk mengelola aset tetap dalam dana dengan pembatasan itu ketika persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sponsor atau donatur sudah terpenuhi. Jadi misalnya jika pembatasan dari pemberi sumber daya itu telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir, seperti yang tadi saya pernah sebutkan, jatuh temponya sudah lewat, atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, ya maka aset neto dengan pembatasan ini bisa digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan di reclass gitu ya, dan nanti disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Nah, terus ada yang namanya beban. Tadi pendapatan, sekarang beban ya. Beban-beban itu sama lah dalam yang diakui secara aktual seperti halnya pada entitas komersial atau di sektor private. Terus yang selanjutnya ada sumbangan. Nah, jadi sebenarnya sumbangan atau donasi itu bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk aset gitu. Tapi kan susah ya kalau mengukur donasi jasa. Jadi makanya biasanya kalau yang bentuknya itu tidak, biasanya nggak dicatat. Jadi yang intinya adalah yang dicatat adalah donasi yang berbentuk aset. Oke, nah ini contoh laporan operasi, format laporan operasi Kemenkes 1981 tahun 2010. Ini laporan RSUDX tahun 2018 dan 2019, sama formatnya tadi, ada komparatifnya, ada kenaikan, penurunan, dan ada persenannya. Nanti di sini pendapatan disebutkan dari mana aja, terus dikurangi dengan bebannya. Ini jenis beban. Nah, nanti muncullah surplus atau defisit tergantung lebih besar yang mana. Kalau lebih besar pendapatan dari beban, maka akan muncul surplus. Kalau lebih besar beban daripada pendapatannya, maka munculnya defisit. Nanti ini ada penyetorkan atau penarikan kas negara, terus jadi surplus defisit tahun berjalan di luar pendapatan APBN.
Oke, selanjutnya ini detailnya lagi ya. Jadi pendapatan ini, misalnya pendapatan usaha jasa pelayanan itu apa aja sih? Misalnya ada pendapatan usaha rawat jalan, rawat inap, ada rawat darurat, terus ada hibah, donasi, terus pendapatan APBN atau APBD itu dipecahkan menjadi dua lagi, operasional atau investasi, dan pendapatan usaha lain. Nah, ini beban misalnya beban layanan itu ada beban pegawai, beban pemakaian bahan atau persediaan, beban jasa layanan, dan sebagainya, bisa kalian lihat. Ini beban umum dan administrasi, bisa kalian lihat juga. Ada amortisasi, usutan, premi asuransi, penyisian kerugian. Terus, oke, itu tadi ya, menurut Kemenkesnya. Nah, sekarang format laporan operasi menurut ISAK 35. Jadi laporan operasi RSX tahun 2018-2019. Ini nanti ada pendapatan tidak terikat, terus jenisnya apa aja, terus beban jenisnya apa aja, terus nanti muncul surplus dan defisit dari pengurangan beban pendapatan dan beban. Terus habis itu baru di sini aset bersih, ada yang namanya tadi yang transfer dana tadi, aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan. Ini terus bottom line-nya adalah kenaikan aset bersih tidak terikat atau tanpa pembatasan. Oke, selanjutnya ada arus kas. Jadi laporan yang menunjukkan arus kas keluar dan arus kas masuk di rumah sakit, seperti yang kalian sudah paham atau tahu. Jadi formatnya juga sama ya, kayak yang di sektor private, dibagi dua juga, ada indirect, ada direct method gitu. Lanjut aja. Nah, ini format laporan arus kas menurut, di sini saya singkatnya KMK, itu maksudnya Kemenkes nomor 1941/2010. Ini sama formatnya RSUDX, terus arus kas dari operasi, ada kas masuk, ada kas keluar, terus juga ada yang dari investasi, ada yang dari pendanaan. Nanti kita bisa dapat kenaikan neto kasnya berapa, ditambah saldo kas awal, jadi saldo kas akhir. Kalau laporan arus kas ini di detailnya ya dari aktivitas operasi sekarang. Yang arus kas masuk bisa kalian lihat sendiri nih di sini. Ada penerimaan usaha dan jasa layanan dan sebagainya. Kalau kas keluar itu ada belanja-belanja, misalnya belanja pegawai. Belanja pegawainya tuh belanja pegawai misalnya susternya, ya, yang langsung berkaitan dengan kehidupan personal, terus belanja barang dan sebagainya. Terus arus kas dari aktivitas investasi. Kalau masuk ada dari misalnya penjualan aset tetap, kalau kas keluar misalnya pembelian aset tetap. Nah, selanjutnya dari aktivitas pendanaan, misalnya kas masuk itu perolehan pinjaman, kas keluar itu pembayaran. Ini pembayaran ya, pokok pinjaman. Nah, ini kalau format laporan arus kas berdasarkan ISAK 35 dengan cara indirect method. Jadi aktivitas operasi biasa, kalau di laporan arus kas sektor private kan kita mulainya dari net income ya, kalau aktivitas operasinya. Nah, kalau di sini berarti pakai surplus atau pakai defisit. Direkon surplus atau defisit menjadi kas neto dari aktivitas operasi. Mulai dari surplus, terus ditambah arus kas masuk, arus kas keluar,
Jadi harus kasih netto dari aktivitas operasi, terus ditambah dari aktivitas investasi, ditambah dari aktivitas pendanaan. Nanti bisa kita ketahui kenaikan atau kasnya berapa, ditambah saldo kas awal, jadilah saldo kas akhir ini sama. Oke. Selanjutnya, laporan perubahan aset bersih. Nah, ini diatur dalam sebenarnya bukan diatur di KMK-nya tidak diatur gitu ya, tapi ini ada contoh formatnya di ISAK 35. Jadi laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aktiva bersih, yaitu tidak terikat, terikat sementara waktu, dan terikat permanen. Nah, ini contohnya. Jadi di sebelah sini ini kurang ya, harusnya laporan perubahan aset bersih RSX tahun 2019. Di sini misalnya di paskan dari 3 tidak terikat atau tanpa pembatasan, dengan pembatasan sementara dan dengan pembatasan permanen. Totalnya berapa? Ini mulai dari saldo awalnya berapa, terus ditambah surplus dan kontribusi, dan ini nanti langsung masing-masing dikelompokkan ya. Kontribusi, jadi yang tingkat sementara berapa, tingkat permanen berapa, totalnya berapa, dan sebagainya. Nanti sampai dapat saldo, sampai dapat perubahan aset bersihnya berapa, terus jadi saldo akhir 31 Januarinya berapa. Salah nih, 31 Desember. Ini bukan per bulannya. Ini maksudnya saldo akhir 31 Desember 2019. Oke, lanjut. Oke, ya udah selesai. Oke, sampai situ aja materi kita untuk sesi ini. Sesi 2 kita akan coba mulai menjurnal dengan kasus-kasusnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa di forum e-learning, dan juga kalau ada yang mau mencoba menjawab itu nilainya lebih tinggi lagi. Ya udah segitu dulu. Nanti pokoknya semua bahan sudah saya attach di e-learning, dan nanti kalian juga bisa langsung mengerjakan kuisnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.